Kasus kematian Dante, putra sematawayang Tamara Tiasmara dan Angger Dimas masih terus berlanjut. Setelah beberapa waktu lalu, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara tenggelamnya Dante. Baru-baru ini, ahli supranatural Velin Ratu Ayu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Velin Ratu Ayu mengaku pernah melakukan dialog batin dengan mendiang atau arwah Dante. Dan secara gamblang, ia pun mengungkapkan beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Dante. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pesan mendiang Dante diungkap ahli supranatural versi Cumi Top 5. Setelah lebih dari 1 bulan dimakamkan, ahli supranatural Velin Ratu Ayu mengungkapkan bahwa mendiang atau arwah Dante sebenarnya belum siap menerima kematiannya yang secara sengaja dilakukan oleh Yuda Arfandi. Menurut penglihatan mata batinnya, terdapat sosok anak kecil yang menangis saat proses rekonstruksi berlangsung. Anak tersebut pun diduga merupakan arwah Dante, anak sematawayang Tamara Tiasmara. Lantas, seperti apa pesan yang disampaikan Dante? Dan seperti apa tanggapan Tamara Tiasmara? Kalau menurut penglihatan aku ketika dilakukan rekonstruksi tepatnya di TKP, aku melihat ada sosok penangkapan sosok anak kecil di sana yang pastinya anak itu menangis dan juga menyesali. Menangis, menyesali, dan juga dia belum siap menerima bahwa diri dia itu memang sudah dipisahkan dari ibunya, dan juga ada rasa ketidakikhlasan karena meninggalnya juga secara tidak wajar dan memang ada faktor unsur memang kesengajaan. Akibat kemarahan, akhirnya dia jadi korban unsur kesengajaan. Bahkan kalau ibarat katanya gini, kalau dia ada dan bisa menyentuh, dia bisa nyekek tuh orang gitu. Itu yang dia mau lakukan, karena biar bagaimanapun kan itu sudah sesuatu hal yang keji. Mungkin aku sangat gampang nitipin kalau aku nggak percaya sama orang itu, dan nggak mungkin baru sekali 2 kali, pasti udah sering gitu sih. Nggak ada firasat, tapi pas dia udah nggak ada baru kita sambung-sambungin gitu. Oh, pantas ya kemarin kayak gini, pantas ya kemarin gitu, kayak gitu. Anaknya agak lemas gitu, pantesan kok lemas. Terus kayak yang biasanya suka main HP ini nggak mau main HP, kayak gitu. Tidak hanya berpesan belum siap menerima kematiannya, mendiang atau arwah Dante pun disebut berpesan jika ia ingin menuntut keadilan atas kematiannya. Ahli supranatural Velin Ratu Ayu menyebut bahwa Dante menginginkan pelaku yang menenggelamkannya mendapat ganjaran yang setimpal. Lantas, seperti apa ganjaran yang dimaksud? Dan seperti apa pula tanggapan Angger Dimas selaku ayah kandung Dante? Kalau pesannya yang aku tangkap dari sosok anak ini adalah bahwa dia menuntut keadilan keadilan di mana seharusnya tragedi ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan dia, dan juga dia kan tidak mengetahui apapun tentang yang dilakukan atau dengan meninggalnya dia, bahwa itu adalah sebagai alibi atas segala sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini kan ditunjukkan untuk tidak ada dendam sebenarnya. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah gitu. Tapi kalau pribadi sih siapa sih yang ada. Sebelum Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, Tamara Tiasmara diketahui sangat percaya terhadap sosok Yuda Arfandi, sehingga dirinya berani menitipkan putra sematawayangnya kepada Yuda Arfandi. Namun setelah kepergian Dante untuk selama-lamanya, ahli supranatural Velin Ratu Ayu mengungkap sebuah pesan dari Dante untuk ibunya Tamara Tiasmara agar tidak mempercayai Yuda Arfandi. Lantas sebenarnya apa yang membuat arwah mendiang Dante berpesan seperti itu? Permasalahannya permasalahan percintaan di sini yang aku lihat ada percintaan dan juga ada masalah keluarga. Dan di sini dia tuh kalau boleh disampaikan kepada ibunya bahwa dia akan menyampaikan bahwa
seorang lelaki ini bukan orang yang baik, bahwa dia punya maksud dan tujuan tertentu terhadap ibunya. Dan juga aku melihat di sini juga sesosok anak ini ingin mengungkapkan bahwasanya jangan pernah percaya kepada dia apapun yang dia katakan. Kemudian kalau untuk keluarganya di sini dia hanya ingin menuntut ya, lebih kepada menuntut keadilan atas apa yang sudah dilakukan oleh seseorang ini. Selain menyampaikan pesan kepada Tamara Tiasmara, Velin Ratu Ayu menyebut jika arwah mendiang Dante mengungkapkan suatu hal yang mengejutkan, di mana disebutkan jika selama masa hidupnya, sebenarnya Dante lebih menginginkan tinggal bersama ayah kandungnya, Angger Dimas. Lantaran ia merasa kurang mendapat perhatian dari ibunya, Tamara Tiasmara. Lantas, seperti apa pesan lengkap yang disampaikan arwah mendiang Dante tersebut? Kalau untuk saat ini aku bisa merasakan arwah itu belum bisa tenang sampai dia mendapatkan keadilan. Dan juga di sini juga, aduh aku jadi pengen nangis. Dia juga menyampaikan bahwa aku tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya dalam keluarga. Aku juga tidak mendapatkan apapun dalam hal kasih sayang ya, mungkin kalau secara materi tidak, tapi dalam hal kasih sayang dan perhatian itu aku juga tidak dapatkan itu dari sosok ibuku. Tapi kalau boleh dia bilang, mungkin aku akan lebih dekat kepada ayah kandungku. Itu yang disampaikan. Dan dibilang di sini, kalau boleh aku memilih, aku ingin ikut ayah kandungku. Yang aku rasakan bahwa anak ini kalau dibilang secara materi mendapatkan apa yang dia mau ya, tapi secara kasih sayang sang ibu ini kurang juga memperhatikan apa yang diinginkan kepada anaknya. Artinya anak ini selalu menuntut perhatian, waktu ya untuk seorang ibu kepada anaknya, tapi ini yang dia tidak pernah dapatkan. Justru dia hanya taunya dia sekolah, kemudian ditemani neneknya, kemudian diantar kemana-mana juga, entah lewat pasangannya sang ibu ini, ataupun jarang sekali ibunya ini lebih berdekatan lagi kepada si anak, sehingga dia merasa kesepian, sehingga dia juga merasa ada rasa kecemburuan juga ketika sang ibu memiliki pasangan gitu. Jadi memang miris, tapi mungkin ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada sosok anak ini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Sebelum ada ketetapan hukum atau apapun itu, atau nanti jadi naik status atau apa, saya minta tolong jangan ada tekanan ke siapapun. Mau bagaimanapun, keep the movement healthy and clean. Karena tujuan kita adalah mengawal kasus ini dan stop semua kekerasan kepada anak. Gitu. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anak. Setelah mengungkapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh arwah mendiang Dante, Velin Ratu Ayu menyebut jika sebenarnya Dante sudah memiliki feeling sebelum ditenggelamkan oleh kekasih ibunya, yaitu Yuda Arfandi. Lantas, seperti apa firasat yang dirasakan Dante sebelum kepulangannya itu? Anak kecil ini kan sesungguhnya memang dari awal kan sudah merasakan ketakutan sebelum kejadian ya. Sebenarnya dia sudah ada feeling dan rasa ketakutan bahwa takut akan sesuatu hal buruk akan terjadi pada dia. Sampai dengan akhirnya sang ibu memaksa untuk ya sudah pergi saja ya. Walaupun ditenangkan juga ada feeling sebenarnya sebelum kejadian. Namun apapun itu ya sudah, karena dia merasa
dia adalah orang terdekat dengan ibunya, dia merasa mungkin juga orang ini nggak mungkin ya melakukan sesuatu hal yang jahat kepada dirinya, sehingga dia merasa percaya aja. Berdasarkan rasa percaya, tapi juga ada rasa ragu sebenarnya. Dan memang dari awal hubungan pun anak ini sebenarnya sudah memberikan sinyal rasa tidak suka terhadap sang pelaku. Ya, agak sedikit ada jarak anak ini, karena anak ini juga anak pintar dan dia juga punya feeling, intuisi yang kuat sebenarnya. Tapi namanya anak kecil ini, sesosok D ini, karena dia anak kecil, intuisinya kuat. Kemudian kalau anak kecil kan memang belum ada dosa ya, dosanya tuh masih sedikit, sehingga dia akan bisa merasakan ketidaknyamanan dari sosok pria ini. Hawa panas itulah yang membuat dia pada akhirnya menyisihkan diri. Artinya ketika pria itu datang, dia ada rasa tidak suka yang diwujudkan dari perilaku atau sifat atau gestur tubuh dia yang menyatakan bahwa dia tidak suka. Tapi berusaha untuk menyampaikan kepada sang ibu, tapi sang ibu ini yaitu tadi karena tenggelam ya, karena tenggelamnya dalam rasa cinta yang salah dan juga tidak sewajarnya, sehingga yaitu terbawalah sampai dengan kejadian yang akhirnya mengorbankan anak tersebut. One, two, three, four, five.